Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azza Zuhrufa. Saya Sarianizati Kristania Putri. Saya Agnes Cecilia Pikal. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil klasifikasi multikategori dengan PySpark. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk klasifikasinya sendiri dimulai dari instalasi Spark dan dependensi. Yang pertama kita lakukan yaitu menginstal OpenJDK untuk menjalankan Spark, kemudian mendownload Spark versi 3.01 dan mengekstrak filenya. Kemudian menginstal PySpark dan PySpark agar bisa digunakan dalam Python. Langkah selanjutnya yaitu mengimpor modul yang diperlukan. Modul yang diperlukan yaitu di sini kita gunakan string indexer, vector assembler, dan standard scaler untuk preprocessing data. Kemudian ada random forest classifier digunakan untuk membangunkan model dan pipeline untuk membuat pipeline analisis yang terorganisir. Selanjutnya konfigurasi lingkungan Spark. Untuk menentukan lokasi JDK dan Spark yang tadi udah diinisialisasi agar proses dapat berjalan sesuai konfigurasi. Kemudian inisialisasi dari Spark. Menginisialisasi file Spark dan membuat sisi Spark menggunakan Spark Session. Selanjutnya membuat dataset. Dataset yang kita gunakan yaitu World Happiness Report 2024, dan di sini ada kolom yang terdapat di dalam dataset tersebut, dimulai dari country name, regional indicator, leader score, dan sebagainya. Kemudian analisis deskriptif. Analisis deskriptif untuk menghitung jumlah negara unik dan menampilkan statistik deskriptif untuk beberapa kolom numerik. Selanjutnya, menambahkan kolom kategori dan kebahagiaan, menentukan kolom happiness level dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan nilai leader score. Selanjutnya, verifikasi distribusi kategori. Berdasarkan dataset yang kita gunakan, distribusi dari happiness level dikategorikan menjadi 3, yaitu sedang, tinggi, dan rendah. Yang sedang ada 70, yang tinggi ada 56, dan rendah ada 17. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang ini, yaitu tahap proses pra-processing, yaitu mengatasi nilai hilang dan merapikan fitur. Di sini kami menggunakan inputer untuk mengganti nilai hilang dengan rata-rata setiap kolom. Lalu menggabungkan beberapa kolom menjadi kolom features call menggunakan vector assembler. Selanjutnya, mengonversi happiness level ke bentuk numerik, di mana kami menggunakan string indexer untuk mengonversi happiness level ke indeks numerik. Selanjutnya, menggabungkan semua fitur numerik ke dalam satu kolom vektor, yaitu features raw untuk proses lebih lanjut. Kemudian, standarisasi data, kami menggunakan standard scaler untuk menstandarisasi fitur agar memiliki skala seragam. Berikut ini merupakan tabel data yang sudah distandarisasi data. Seperti ini. Lalu membuat model random forest classifier dengan label happiness level index dan fitur standar. Kemudian membagi data menjadi training dan testing, di mana training 80% dan testing 20% untuk evaluasi model. Kemudian pipeline untuk random forest
untuk model random forest dan melatih model pada data pelatihan. Lalu kami menghitung akurasi model random forest pada data uji menggunakan evaluator multiclass. Untuk hasil akurasi model random forest yaitu 0,8333. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada tahap ini kita mengkonversi label menjadi bilangan biner. 0 untuk tidak bahagia dan 1 untuk bahagia. Yang untuk bahagia ini menggabungkan label 2 ke dalam 1. Selanjutnya, kita membuat model gradient boosted tree atau GBT dengan menginisialisasi model GBT classifier untuk prediksi multiklasifikasi. Pada tahap selanjutnya, kita membuat pipeline untuk model GBT dan melatih model pada data pelatihan. Dan di sini kita tampilkan hasil prediksi. Bisa dilihat pada label ini ada kolom untuk indeks aktual, prediksi, dan probabilitas prediksi. Selanjutnya, pada tahap ini kita evaluasi untuk akurasi model GBT menggunakan evaluator multiclass. Dan didapatkan untuk akurasi random forest-nya sendiri tadi sudah disebutkan ada bernilai 0,8333 dan untuk akurasi gradient boosted tree atau GBT dengan nilai 0,8333. Nilai yang sama dengan akurasi random forest. Selanjutnya, kita membuat grid search untuk random forest menggunakan param grid builder untuk melakukan grid search atas parameter seperti numTrees dan max depth. Pada tahap ini kita mencari model random forest terbaik dengan validasi silang atau cross validation. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama dengan untuk model GBT-nya. Selanjutnya di sini kita melakukan evaluasi akurasi terhadap model tadi dengan menerapkan model terbaik dari grid search pada data uji dan menampilkan akurasi terbaik untuk masing-masing model. Untuk didapatkan akurasi terbaik untuk random forest adalah 0,875 dan akurasi terbaik untuk gradient boosted tree atau GBT adalah 0,8333 sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, di sini kita membuat confusion matrix. Kita ke visualisasi confusion matrixnya. Bisa kita lihat untuk di sini merupakan true positif. True positif menunjukkan model memprediksi kebahagiaan tingkat tinggi dengan benar. Kemudian ada true negatif, yang mana model memprediksi kebahagiaan tingkat rendah dengan benar. Selanjutnya ada false positif, yaitu model salah memprediksi tingkat kebahagiaan rendah sebagai tinggi. Dan false negatif, model salah memprediksi tingkat kebahagiaan tinggi sebagai rendah. Bisa kita lihat untuk analisis confusion matrix untuk random forest. Model random forest menunjukkan performa yang cukup baik dengan FP atau false positif yang rendah. Hanya terdapat satu kesalahan. Namun, terdapat 2 kesalahan false negatif di mana model gagal memprediksi beberapa sampel yang seharusnya tingkat kebahagiaan tinggi. Selanjutnya, untuk confusion matrix untuk model GBT, bisa kita lihat model GBT memiliki
false positif atau FP yang sama dengan random forest, yaitu terdapat satu kesalahan. Namun, FN lebih tinggi, terdapat 3 kesalahan, yang berarti model ini sedikit lebih lemah dalam memprediksi kebahagiaan tingkat tinggi. Untuk perbandingannya, dari segi akurasi, random forest menunjukkan kinerja yang lebih baik secara keseluruhan karena lebih sedikit kesalahan FN atau false negatif dibandingkan GBT. Untuk kesalahannya, kedua model memiliki FP atau false positif yang sama, yaitu satu kesalahan, tetapi FN atau false negatif lebih rendah pada random forest. Lalu, untuk kesimpulannya, random forest lebih disarankan untuk data ini karena memiliki keseimbangan yang lebih baik antara prediksi kebahagiaan tingkat rendah dan tingkat tinggi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.